Okay, good afternoon, everyone. Let's continue our material back to the student guide to presentation book ya. Jadi balik lagi ke buku yang Sage Essential Skills series, yaitu di bab keempat, chapter 4, presenting as a part of a group. Jadi ketika kita melakukan presentasi dalam sebuah kelompok, gitu ya. Jadi kita tidak melakukan individual performance, tetapi individual presentation. Tapi kita merupakan atau melakukan presentasi sebagai bagian dari grup. Jadi tujuan dari materi ini adalah to recognize the benefit of group presentation. Jadi melihat benefit atau kelebihan dari group presentation, lalu understand how problems can develop in group working. Jadi kita juga akan melihat bagaimana sih masalah bisa timbul ketika melakukan presentasi kelompok. Lalu juga identify strategies for reducing group problems, mengidentifikasi strategi dalam mengurangi masalah presentasi kelompok, dan juga work effectively to deliver a group presentation. Bagaimana agar presentasi kelompok bisa disampaikan dengan atau secara efektif. Nanti akan dibagi ke dalam 5 bagian, 5 section dalam bab ini. Yang pertama adalah the context of group presentation, yaitu ketika kita melakukan presentasi kelompok, ini ada konteksnya. Konteksnya dalam kapasitas apa, gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi nantinya ke depannya seperti membagi bagian, tanggung jawab, dan lain-lain ini bisa sesuai, gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu konteksnya apa. Group presentation are used frequently in academic courses. Jadi presentasi kelompok itu banyak digunakan di kelas-kelas ya untuk tujuan akademik. This presentation usually involve covering some content from your modules, but they also provide opportunities for developing team working and project management skills as preparation for employment. Jadi biasanya ini mengacu kepada modul gitu. Jadi sudah ada panduannya, so mahasiswa atau siswa itu tidak presentasi from scratch gitu ya. Jadi bisa mengikuti panduan yang ada, dan tujuannya itu agar tapi walaupun ada panduan tetap bisa dikembangkan dan sebagai bekal ketika nantinya mencari pekerjaan. Much of the advice given throughout this book is relevant to group as well as individual presentation, but in this chapter we concentrate on the special nature of group presentation. Sebenarnya materi-materi dalam buku ini yang sudah kita bahas sebelumnya, termasuk yang akan kita bahas pun bisa diaplikasikan untuk individual atau group presentation. Tetapi di bab ini kita fokus ke beberapa hal yang hanya bisa kita temui dalam group presentation. We discuss how to work together as a team so that your presentation are interesting and effective. Karena group presentation itu melibatkan orang yang banyak, lebih dari satu, sehingga ini harus disiasati sedemikian rupa agar bisa efektif gitu ya, presentasinya tidak banyak repetition dan lain-lain. Although we prefer to concentrate on the positive features of group presentation, in our experience they can be very stressful for everyone involved. Walaupun banyak gitu ya kelebihan dari presentasi kelompok seperti beban tugas yang dibagi-bagi, tapi ada hal-hal lain juga yang justru mungkin akan lebih mudah, lebih ringkas, lebih efektif apabila dilakukan secara individu gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah gitu ya, masalah inilah yang akan kita coba atasi agar presentasinya tetap berjalan efektif, sama seperti ketika kita melakukan presentasi individu. Dan termasuk stres gitu ya, walaupun terkesannya seperti banyak, rasa gugupnya dibagi oleh orang-orang yang terlibat, tetapi tetap saja sebenarnya ini kita bisa merasakan kegugupan
atau bahkan stres gitu ya, tekanan ketika mencoba mempersiapkan presentasi tersebut. Jadi memang perlu kiat-kiat tertentu gitu ya untuk melakukan presentasi kelompok yang akan mungkin persiapannya sedikit berbeda dari individual presentation. Contohnya misalkan negative experience of being let down by team members or feeling of a lack of control, anger and frustration tend to stay with us long after the event is over. Jadi kadang seperti minder gitu ya, atau misalkan berkecil hati itu sering muncul ketika atau menjelang atau setelah melakukan presentasi kelompok, dan ini bisa terus terbawa bahkan setelah lama pun gitu ya presentasi kelompoknya dilakukan. Jadi ini perlu untuk diatasi gitu ya agar tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena dalam namanya berkelompok gitu ya, ketika berinteraksi, bersosialisasi tentu saja mungkin ada fraction atau gesekan-gesekan yang bisa jadi menimbulkan misalkan perasaan tidak enak dan lain-lain bagi orang-orang yang terlibat di dalam kelompok tersebut. Jadi itulah tantangannya. Kalau kita bekerja sendiri kan ya kita sendiri saja gitu ya, ngapa-ngapain sendiri gitu, tidak perlu melibatkan orang lain, tidak perlu takut diberi komentar apa-apa oleh orang lain dalam tahap persiapannya gitu. So we can focus on ourselves. Tapi kalau dalam berkelompok tidak bisa. Therefore, you have to learn to work alongside or with them as part of several team situation. Jadi kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kelompok di mana kita berada. Ya, jadi nantinya gesekan-gesekan itu bisa diminimalisir. If you are aware of the potential problems of group work, then you will be better to prepare to deal with them. Kalau kita mengetahui adanya potensi masalah yang timbul dalam sebuah kelompok, jadi kita bisa lebih juga untuk menyiasati hal tersebut ya, agar sampai atau agar jangan terjadi. You will understand how this problem happened and perhaps be able to reduce them or at least be able to resolve them so that the presentation can be delivered to a reasonable standard. Karena mungkin nanti orang-orang yang terlibat dalam presentasi ini punya standar yang berbeda-beda sehingga nanti bisa menimbulkan gitu, atau kamu kurang bagus presentasinya gitu, kamu kurang ini kurang itu. Nah itu mungkin ketika diberi masukan seperti itu bisa jadi malah menimbulkan tidak enak hati ya. Jadi ini yang perlu dihindari. You will understand how this problem, itu sudah ya. Over time, this will help you to become an effective team player, not only for presentation, but also for other work situation. Kalau kita bisa beradaptasi, nanti kita juga akan bisa menjadi anggota tim yang efektif, ya. Being part of a successful group event can be an exhilarating experience. Jadi pengalaman sukses melakukan atau melakukan sebuah kegiatan kelompok juga merupakan pengalaman yang penting sebenarnya ya. Jadi karena kan kita tidak hidup sendiri, tidak bekerja sendiri nantinya, sehingga memerlukan kemampuan untuk bekerja dalam kelompok. As an employee, you will almost certainly experience working in teams where your individual effort contributes to a team or project situation. Jadi banyak situasi di mana kapasitas diri, effort, perjuangan kita individu itu berpengaruh secara baik signifikan ataupun tidak terhadap kesuksesan dari sebuah project ataupun kelompok kita, tim kita. Jadi ini penting sekali gitu. Many organization provide staff training to improve individual performance in teams. Jadi perusahaan pun banyak yang menggalakkan pelatihan staff untuk meningkatkan kinerja dalam grup. However, in organization, the group will probably be managed in some way, such as through a reporting committee atau juga project manager or supervisor. There may be reasonable levels of resources and time given to work on the different tasks needed.
Kalau dalam kalau dalam perusahaan itu kan ada alokasinya ya, baik itu resource atau sumber daya, baik manusia ataupun capital yang bisa digunakan untuk menggalakkan kinerja tim. Tapi kalau dalam uh, sekolah akademik, for student group presentation, you may be given a briefing sheet and just told to get on with it. This approach often causes problems because group presentation usually need more careful management than is available. Kalau dalam presentasi kerja tim mahasiswa ini perlu punya tantangan sendiri gitu ya, karena mungkin dekat sehingga nantinya ada sentimen pribadi dan lain-lain, ini juga bisa mempengaruhi dinamika dalam tim gitu ya. Atau mungkin kalau baru kenal pun itu bisa jadi awkward. Jadi memang harus kitanya yang tidak bisa misalkan terlalu menganggap serius, karena kalau dalam pekerjaan tadi kan ada perangkatnya yang khusus diberdayakan untuk itu. Tapi kalau dalam pekerjaan kan tidak, sehingga kita yang harus sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kita yang harus banyak ya legowo gitu ya. There is a large amount of research into the benefits and problem of working in groups and teams into the future that make them effective in both social situation and in the working environment. Jadi sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan lain gitu ya di luar presentasi yang bisa mengakrabkan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah akrab dulu. Baru nanti setelah akrab, bagian tugas, persiapan, pelaksanaannya, hingga evaluasi bisa berjalan lancar gitu ya, tanpa terlalu banyak tanpa terlalu banyak kesulitan. We have also carried out our own research into what makes effective group presentation, and our results produce similar evidence to the established advantages and disadvantages of team working. Over a period of 3 years, we asked several cohorts of students to list what they thought were the benefit and problems of group presentation. Jadi ini ada penelitian gitu ya tentang bekerja dalam tim. Nah, benefitnya itu antara lain team working can be motivating. Jadi bekerja dalam tim itu bisa memotivasi satu sama lain. Jadi seperti persaingan yang sehat, saling memacu kinerja agar memberikan performa terbaiknya. Gitu ya. Jadi persaingan sehat, gitu ya, kompetisi yang sehat, bukan yang sikut-sikutan. Wider range of skills and knowledge available. Jadi nantinya karena bekerja dalam tim, banyak kepalanya dengan isi yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga ketika dikolaborasikan itu menjadi suatu knowledge ability atau skills yang komprehensif, bisa menyikat segala tantangan dalam berbagai level gitu ya misalkan. Jadi nah, inilah pentingnya ketika berkolaborasi dalam tim-tim yang berbeda background, misalkan berbeda kemampuan, sehingga nantinya hasilnya bisa maksimal untuk berbagai tantangan yang ada. Daripada kalau kita bekerja sendiri, kemampuan terbatas, waktu juga terbatas gitu ya. Jadi nanti mungkin tidak komprehensif, hanya menyasar titik-titik tertentu. Benefit berikutnya adalah group performance can be higher than individual performance. Nah, ini tadi karena memang banyak kepala yang terlibat, banyak tenaga dan waktu yang lebih efektif, sehingga pekerjaan ini bisa lebih cepat selesai. Lebih maksimal hasilnya misalkan dengan dilakukan self-evaluation. Jadi satu sama lain saling mengevaluasi kinerja masing-masing. Ini kan akan cukup sulit kalau kita hanya sendiri bekerja individu. Jadi memang kadang untuk melihat, menyoroti kesalahan, kalau bisa diperbaiki, itu memang kita perlu kacamata dari orang lain biasanya. Lalu benefit berikutnya adalah good group work over social opportunities. Jadi memang namanya juga bekerja dengan orang lain, pasti di situ juga kita dibutuhkan kemampuan soft skill, yaitu socialization atau bersosialisasi, berinteraksi dengan
tim kita yang lain. Nah, jadi ini mungkin kalau zaman dahulu gitu ya, ketika dalam sebuah kantor biasanya akan dilakukan uh, waktu yang terpisah untuk mengakrabkan sesama pegawai. Tapi kalau sekarang mungkin tidak, ya karena masing-masing juga sekarang sudah bekerja dalam tim. Jadi uh, tidak perlu waktu yang terpisah untuk mengakrabkan sesama pegawai. The group event can be more enjoyable than an individual presentation. Karena ya itu tadi bebannya dibagi-bagi ke anggota kelompok yang terlibat gitu ya, sehingga tidak dipikul oleh satu orang saja. Kegugupannya, stresnya gitu ya, juga dibagi-bagi oleh orang dalam kelompok tersebut sehingga bisa lebih rileks ketika mempresentasikan. Tidak terpaku di kita saja. Bebannya dipikul bersama-sama. Jadi pengalaman group presentation itu cenderung lebih bisa dinikmati daripada ketika kita sendiri. Lalu kalau tadi benefitnya, kita juga harus membahas problems of working for group presentation. Masalah ketika kita melakukan presentasi kelompok. Yang pertama adalah individual behavior and loss of control. Kadang bukan banyak ya, misalnya ada orang yang egois gitu ya, entah egois itu dalam berbagai hal. Misalkan uh, anggota kelompok yang cenderung malas, misalkan tidak melakukan tugasnya. Atau misalkan ada yang justru egois, mau melakukan banyak pekerjaan agar misalkan dapat nilai paling tinggi. Misalkan itu juga tidak baik gitu ya. Jadi harus seimbang. Attitude dalam berkelompok juga penting. Maksudnya itu tadi bagian dari soft skill social interaction ya. Terlepas dari bagaimana nanti hasil penyampaian group presentation-nya, tapi juga social interaction merupakan hal yang penting yang bisa dipelajari dari group presentation. Problem berikutnya adalah different levels of commitment in the group. Ada yang mungkin komitmennya 100%, ada yang setengah-setengah, gitu. Ada yang bahkan cuek sama sekali. Nah, ini kadang bagaimana kita menyiasatinya juga perlu uh, dilihat case by case, gitu ya, dilihat dari masalah permasalahan. Bagaimana ketika presentasi, misalkan ada yang kemampuan bahasa Inggrisnya ingin terlihat menonjol sehingga dia ingin berbicara paling banyak, atau ada yang uh, lebih minder gitu ya, jadi tidak mau berbicara lebih banyak. Nah, ini juga harus disiasati. Bagaimana ketika misalkan dibagi rata, berarti kemampuan juga idealnya harus rata sehingga nanti dipecah seperti apa. Apakah yang lebih bisa mengajari yang kurang bisa dan lain-lain. Jadi ini harus sesuai, jangan kalau tidak bisa berpaku di satu orang tertentu. Beban diberikan terutama kalau dia yang memang ingin bersedia menanggung beban kelompok, mungkin silahkan ya, walaupun bisa jadi terkesan arogan dan lain-lain, tetapi jangan sampai karena keterpaksaan ya, karena yang lainnya tidak bertanggung jawab, lalu yang sisanya ini yang paling berkomitmen yang menanggung semua beban anggota kelompok. Ini tidak bisa seperti itu. Berikutnya masalah berikutnya adalah difficult group dynamics. Nah, ini karena misalkan ada masalah pribadi gitu ya, itu bisa sangat tercermin dalam performa presentasi kelompoknya. Kita tidak bisa uh, membiarkan hal itu terjadi gitu. Jadi karena kita harus mengesampingkan itu dan profesional terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi tidak bisa masalah pribadi misalkan uh, mempengaruhi performa, terutama kalau mempengaruhi performa keseluruhan anggota kelompok, performa kelompok secara keseluruhan, ini tidak bisa ya. Lalu masalah berikutnya adalah size of the group.
The size of the group will also have an influence on the dynamic, but this may have been decided by the tutor. Jadi mungkin ini pernah terjadi ya, saya membagi satu kelas untuk ke dalam beberapa kelompok, tetapi saya bilang maksimal 3 gitu ya, tapi masing-masing apa ya, anak kelasnya itu pada malah ketika presentasi mereka ada yang sampai 5 gitu ya. Itu kan di luar instruction. Kita tidak bisa selamanya menawar-nawar instruksi seperti itu. Misalkan ketika mengerjakan tes TOEFL, harusnya satu comprehension 50 menit untuk listening atau reading. Tetapi kita nawar mau 1 jam, mau 2 jam, ya tidak bisa gitu. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Walaupun mungkin nanti dibaginya oleh dosennya, atau kalau mahasiswa diberi kebebasan untuk membagi sendiri, ya harus tetap harus sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jangan malah sesuka hati gitu ya, karena nantinya juga presentasi ini kan di apa ya sudah disesuaikan dengan materi yang direncanakan untuk pengajaran 1 semester gitu. Jadi ini ya kalau ada yang tidak terisi berarti ada materi yang kosong gitu, yang terlewat. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi harus sesuai. Lalu limited development of ideas ini juga masalah gitu ya. Kadang ada yang ingin bersikeras mengutarakan kemauannya. Saya maunya presentasi ini, tapi yang lain misalkan kurang setuju. Nah, ini yang tidak bisa dipaksakan. Jadi harus semua setuju, misalkan semua memiliki pemahaman yang sama. Apalagi misalkan terkait dengan waktu. Waktunya hanya terbatas, tapi banyak hal yang ingin disampaikan. Nah, ini juga tidak efektif gitu ya. Jadi nanti malah misalkan tidak tersampaikan secara mendalam. Jadi kita harus objektif kalau memang ide yang kita sampaikan itu tidak sekuat ide yang lain, yang sudah kita tidak bisa memaksakan ide tersebut gitu. Lalu masalah berikutnya adalah poor decision making. Misalkan tadi ketika ada masalah-masalah lain yang muncul, tentu saja setiap anggota ini harus memberikan atau mencari solusi. Nah, solusi apa yang paling tepat untuk diberikan, paling tepat untuk diambil, inilah yang belum tentu misalkan semua sesuai. Gitu ya. Jadi maksudnya belum tentu semua setuju dengan solusi yang diambil. Disinilah nanti fungsinya misalkan musyawarah untuk mufakat. Jadi harus benar-benar sesuai, maksudnya adalah mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, malah kalau bisa menguntungkan semua pihak. Lalu, the final group presentation seem fragmented. Biasanya nanti kemungkinan besar bisa jadi gitu ya, ada masalah-masalah bisa jadi ada bagian dari presentasi ini yang seperti terlepas. Artinya seperti tidak nyambung dengan materi-materi yang disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Nah, ini yang harus disiasati gitu ya. Tidak bisa misalkan seperti itu. Harus semua ada kaitannya, ada benang merahnya.
ada coherence, kohesifnya. Ini balik lagi nanti kaitannya dengan kita tidak bisa egois memaksakan misalkan kehendak sebagian atau salah satu kelompok saja. Jadi semua harus memiliki porsi yang sama, lalu juga ada uh, benang merah atau silver lining, bahasa Inggrisnya benang merah itu silver lining dari presentasi yang dilakukan. Lalu berikutnya kita juga akan mempelajari tentang teknik dari presentasi kelompok yang efektif. Yang pertama itu create physical and virtual environment. Jadi lingkungan, baik itu ketika kita bertemu langsung, fisikal, kita tatap muka, ataupun secara virtual, tatap maya, ketika misalkan preparation, apakah dilakukan bertemu, berembuk secara langsung semuanya, atau misalkan bertemu melalui WhatsApp atau via Zoom seperti ini gitu ya. Nah, ini juga harus diciptakan lingkungan yang mengakomodir agar semua suara bisa didengar. Misalkan biasanya ketika ada group presentation, salah satu akan entah itu mencanangkan diri sebagai kelompok ataupun dipilih, ditunjuk oleh teman-teman lainnya untuk menjadi ketua kelompok. Idealnya ya ketua kelompok ini yang bisa menciptakan atmosfer atau situasi yang friendly, yang bisa merangkul semuanya. Ya, understand the stages of group development. Jadi ada tahapan-tahapan. Misalkan ketika masih pendekatan, kita sama seperti pacaran lah ya mungkin. Jadi dari kenalan, PDKT, jadian, mungkin sampai nanti semakin serius, tunangan, menikah, dan lain-lain gitu. Jadi grup presentation pun ada tahapannya. Ya, jadi pertama berkenalan, mungkin kalau teman-teman sekarang sudah lebih lumayan lama kenal satu sama lain karena sudah beberapa tahun di kelas yang sama. Tapi bagaimana kalau baru kenal? Bagaimana kalau nanti bekerja dan teman atau rekan kerjanya ini baru kenal semua? Nah, itu kan perlu disiasati sedemikian rupa, gitu ya. Lalu berikutnya consider the composition of the group. Tadi misalkan ada yang ketua. Lalu bagaimana ketua ini misalkan membagi tugas? Apakah secara adil atau dia hanya membagi saja, dianya tidak diberi tugas? Nah, itu ada yang seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana tugas ini bisa disesuaikan kalau tadi misalkan dari latar belakang yang berbeda, artinya disesuaikan dengan kemampuannya. Atau bisa juga, atau penting juga gitu ya, untuk disesuaikan dengan minatnya. Kalau misalkan tidak memiliki kemampuan di satu bidang, tapi dia minat di bidang tersebut, ya mungkin bisa diberikan tugas tentang hal tersebut gitu ya. Jadi nanti tetap sesuai, walaupun mungkin bukan latar belakang pendidikannya di situ. Jadi tetap balance gitu ya. Assign roles and responsibility within the group. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok itu mengetahui fungsi dan juga tanggung jawabnya dalam kelompok. Apakah ada yang seperti bertugas dalam tahapan persiapan atau ada nanti yang bertugas dalam evaluasi atau misalkan kalau group presentation biasanya ketika presentasi ada yang bertugas menjadi presenter. Misalkan bukan presenter ya, operator. Maksudnya ketika si A presentasi, si B yang mengoperasikan PowerPoint. Ketika B yang presentasi, C yang mengoperasikan dan seterusnya. Jadi itu pun perlu dibicarakan. Ya, atau apakah yang presentasi ya mengoperasikan sendiri. Itu juga perlu disesuaikan. Create a listening and decision making culture. Jadi harus diciptakan suasana yang bisa saling mendengarkan keluh kesah satu sama lain. Ketika ada saran, ada masalah, ini semua harus merasa didengar. Jangan sampai ada yang merasa dikucilkan, dicuekan gitu ya. Lalu juga bagaimana budaya atau kultur mengambil keputusan itu juga penting. Apakah keputusan ini diambil oleh salah satu pihak saja
tanpa memikirkan kepentingan pihak yang lain, atau keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah terlebih dahulu. Itu juga penting untuk dicanangkan dalam group presentation. Lalu perlu juga dilihat set clear group and individual goals. Terutama nanti kalau anggota kelompoknya berangkat dari kelompok yang beragam background-nya. Apa sih yang ingin dicapai, tujuan dari masing-masing anggota kelompok ini apa? Lalu secara keseluruhan, kelompoknya ini apa yang ingin dicapai? Ini juga perlu untuk dirumuskan, dibicarakan, terutama ketika muncul masalah-masalah. Ya, misalkan, terutama kalau seperti KKN. KKN itu kan dari berbagai program studi yang disatukan. Tentu saja latar belakangnya berbeda-beda. Kebiasaan bergaulnya mungkin juga berbeda-beda. Termasuk belum lagi nanti berbeda daerah asal. Ya, jadi ini juga perlu ditetapkan. Seperti apa batasan bercanda, seperti apa program yang masing-masing akan dijalankan. Itu perlu dipertimbangkan. Kalau dalam group presentation, berarti misalkan yang introduction siapa yang bertugas memperkenalkan semua, siapa yang membawa kan latar belakang siapa, yang menjelaskan teori siapa. Ini kalau seperti riset untuk kelompok ya. Atau mungkin bisa juga satu yang presentasi, nanti yang membuat, yang menyiapkan itu anggota kelompok yang lain itu juga bisa seperti itu. Jadi seperti yang presentasi ini presenternya seperti frontman, yang lain menyiapkan. Kalau memang tidak ada individual assessment, tidak dinilai secara pribadi, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau ada penilaian individu ya tidak bisa gitu. Semua harus mendapatkan porsi yang seimbang. Lalu make individual performance visible to the group. Bagaimana performa masing-masing anggota kelompok ketika presentasi itu membawa nilai yang positif bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk grup secara keseluruhan. Jadi misalkan tidak boleh terlalu menonjol, ya kalau ada teman yang kurang mumpuni ya sambil dibantu, jangan hanya ingin paling mentereng sendiri gitu ya. Lalu yang terakhir teknik dalam presentasi kelompok yang efektif adalah deal with conflict or failure constructively. Kalau ada masalah, jangan terus bergulat dengan masalahnya, tapi cari solusi dari masalah tersebut. Kalau presentasinya dikira gagal, kita harus cari tahu penyebab kegagalannya apa. Apa yang harus dilakukan agar hal yang menyebabkan kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Gitu. Jadi jangan hanya saling menyalahkan satu sama lain. Pronunciation sih jelek misalkan ya, atau misalkan kamu terlalu gugup gitu ya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus kalau ada yang kekurangan ya kita harus saling membantu. Termasuk juga misalkan ketika berlatih, ketika praktek. Ini juga perlu, misalkan ketika ada temannya yang dirasa kurang, ya kita harus melatih gitu ya. Jangan malah misalkan dicemooh atau dibiarkan sendiri, gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi intinya adalah dari presentasi grup yang efektif adalah create roles and responsibility for each group member. Peran dari masing-masing anggota kelompok itu apa? Tanggung jawabnya apa? Berikutnya develop group and individual goals that are achievable. Kita buat tujuan dari kelompok ataupun masing-masing individu yang ingin dicapai dari presentasi kelompok ini apa? Karena bisa jadi masing-masing anggota itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin misalkan meningkatkan bagian pronunciation-nya. Ada yang ingin meningkatkan bagian confidence-nya. Jadi ini harus dilihat. Design tasks that contribute to these goals. Jadi perlu desain juga, dirancang juga tugas-tugas yang membantu masing-masing anggota kelompok berkontribusi dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi jangan hanya diberi tugas, lalu that's it gitu ya.
Karena balik lagi kelompok berarti walaupun mengerjakan tugas masing-masing, ini tetap harus dipadu-padankan dengan hasil pekerjaan teman satu kelompok lainnya. Tidak bisa hanya dikerjakan sendiri saja, solitary. Set up communication system between members to report on progress or problems. Jadi harus juga dicanangkan bentuk laporan kemajuan ataupun pelaporan ketika ada permasalahan yang muncul. Agar gitu ya, ini juga penting agar ketika ada permasalahan, ada hambatan, kelompok yang mengalami, anggota kelompok yang mengalami ini tidak hanya memendam sendiri, tapi bisa dikomunikasikan sehingga bisa segera dicari solusinya. Karena kalau hanya dipendam sendiri sampai batas waktu presentasi akan dilakukan gitu ya, bisa jadi masalah ini belum terselesaikan dan malah menghambat performa kelompoknya. Ini malah bisa berakibat fatal gitu ya. Lalu create a listening culture in the group where ideas can be considered openly and developed rather than immediately dismissed. Jadi kalau ada yang memiliki ide itu tidak boleh langsung dinafikan, dicuekin, dibantah. Itu tidak bagus. Jadi didengarkan dulu, ditimbang-timbang dulu, baru nanti diambil keputusan secara mufakat bersama-sama. Deal with conflict constructively. Tadi ya, jadi kalau ada konflik ya harus dicari solusinya. Jangan hanya saling tunjuk-menunjuk, saling menyalahkan. Develop acceptable behaviors in group meetings that encourage lively discussion but prevent a culture of blame or loss of face for some individuals. Jadi kita harus menciptakan situasi yang nyaman bagi anggota kelompok untuk menyampaikan permasalahan, kesulitan yang mereka alami, tetapi juga kita harus membatasi bagaimana budayanya tidak saling menunjuk, tidak saling menyalahkan, tidak saling, jangan sampai ada anggota kelompok yang merasa kehilangan muka, jadi minder. Itu tidak baik. Make decisions after considering all options and through consensus in the group so that each member support this decision. Jadi mengambil keputusannya harus berdasarkan musyawarah, harus untuk kebaikan bersama, tidak boleh hanya menguntungkan salah satu atau pihak tertentu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya, jadi harus balance. Lalu berikutnya make individual performance visible to the rest of the group. Jadi walaupun ini terutama penting ketika ada individual assessment, penilaian pribadi. Walaupun ke dalam satu kelompok, tapi tetap penilaian pribadi juga penting. Create methods of feedback for individual and group performance that encourage raising standard. Harus diciptakan juga bagaimana metode agar bisa saling memberi masukan. Agar ketika ada yang memberi masukan, tidak sakit hati. Agar ketika ada yang mau memberi masukan, tidak merasa sungkan. Ini juga penting diciptakan ya agar bisa saling self-reflected. Kalau bahasa Arabnya muhasabah, introspeksi diri gitu ya. Lalu aim to enjoy the experience and learn something from the experience even if there are problems. Jadi bagaimana individual group presentation ini menjadi sebuah pengalaman yang bisa dinikmati. Pengalaman belajar yang tidak bikin kapok, tidak bikin minder, ya, sehingga bisa membawa dampak yang positif bagi semua kelompok dan tidak walaupun ada masalah gitu, jadi tetap harus disiasati sedemikian rupa agar tidak ada orang yang feeling left out atau dicuek. Oke, itu tadi materi dari presentasi hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Thank you so much everyone for joining. I will see you next week.